Maulana Malik Ibrahim atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Gresik, merupakan tokoh yang pertama kali dipercaya sebagai penyebar ajaran Islam di Tanah Jawa. Diperkirakan Maulana Malik Ibrahim datang ke Gresik pada kurun waktu tahun 1404 Masehi. Maulana Malik Ibrahim adalah seorang ulama yang berasal dari Arab. Tidak terdapat bukti sejarah yang meyakinkan mengenai nasab dan asal keturunan Maulana Malik Ibrahim, namun masyarakat pada umumnya menyepakati bahwa ia bukanlah orang Jawa asli. Ia juga disebut dengan julukan Syekh Maghribi yang kemungkinan mengisyaratkan asal keturunannya, yakni wilayah Arab Maghrib di Afrika Utara. Peran dakwah Maulana Malik Ibrahim dilakukan di Gresik hingga wafat pada tahun 1419 Masehi. Kerajaan yang berkuasa pada saat era dakwah Maulana Malik Ibrahim adalah Kerajaan Majapahit yang kebanyakan masyarakatnya masih menganut ajaran Hindu atau Buddha, mengikuti agama dari raja yang saat itu berkuasa. Kondisi keberagamaan masyarakat Gresik waktu itu sudah terbelah. Karena sudah ada yang menganut Islam, tapi masih banyak yang menganut agama Hindu, bahkan masih ada yang tidak menganut agama apapun sama sekali. Namun sifat ramah dan penuh dengan kedamaian yang dimiliki oleh Maulana Malik Ibrahim tidak hanya kepada umat Islam saja tetapi juga kepada penganut Hindu dan Buddha membuat dirinya dikenal sebagai tokoh yang dikagumi dan dihormati. Kelembutan yang ada dalam dirinya itulah yang menarik hari penduduk setempat secara sukarela masuk agama Islam dan menjadi pengikutnya. Apalagi dalam ajaran Islam tidak mengenal kastanisasi sebagaimana ajaran Hindu sebelumnya. Pada ajaran Hindu, terdapat sistem kasta yaitu pengelompokan atau penggolongan manusia berdasarkan golongan tertentu yaitu 1. Kasta paling tinggi adalah kasta Brahmana yaitu golongan tokoh agama, pendeta dan rohaniawan yang bekerja di bidang spiritual. 2. Kasta yang kedua adalah Ksatria, yaitu golongan bangsawan, para kepala dan anggota lembaga pemerintahan. 3. Kasta ketiga adalah Waisya yaitu para pekerja di sektor ekonomi seperti pedagang. Dan 4. Kasta Sudra yaitu para pekerja yang bertugas untuk membantu dan melayani para kasta di atasnya. Dari keempat kasta tersebut, kasta Sudralah yang merupakan kasta yang paling banyak dijumpai di Gresik. Kasta ini terdiri dari rakyat jelata, orang miskin, orang-orang yang tertindas dan orang-orang yang kurang pandai. Pada umumnya mereka adalah pekerja kasar di sektor informal, yang tidak diizinkan untuk bergaul dan menikah dengan orang yang berlainan kasta. Hal tersebut menjadikan Maulana Malik Ibrahim tergerak untuk melakukan perbaikan, karena dalam ajaran Islam, pengelompokan manusia berdasarkan kasta merupakan kerusakan moral dan tidak sesuai dengan ajaran Islam, di mana tidak ada yang membedakan derajat satu orang dengan orang yang lain melainkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian untuk merubah dari sistem kastanisasi kepada non-kastanisasi seperti ajaran Islam bukanlah hal yang mudah. Yang dilakukan Maulana Malik Ibrahim adalah melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui pergaulan. Ia selalu membiasakan budi bahasa yang ramah dan santun dan tidak menunjukkan pertentangan dan perlawanan kepada ajaran dan kepercayaan penduduk pribumi. Ia memperlihatkan keindahan dan kemuliaan yang dibawa oleh ajaran Islam. Sehingga berkat keramah tamahan dan kehalusan budi pekertinya tersebut, banyak masyarakat pribumi yang kemudian menganut agama Islam. Pada mulanya Maulana Malik Ibrahim berdakwah di kalangan orang-orang yang tersisih karena perbedaan kasta tersebut, ia memperkenalkan Islam melalui adab dan perilaku maupun informasi yang ia sampaikan kepada masyarakat sehingga sering terjadi kajian yang panjang dan mengasihkan. Kemudian setelah berhasil memikat hati masyarakat, Maulana Malik Ibrahim menempuh cara dagang. Aktivitas niaga ini membawanya mengenal semakin banyak orang dan masyarakat yang lebih luas, khususnya orang-orang kerajaan Majapahit dan para bangsawan yang terlibat dalam transaksi perniagaan dengannya. Setelah aktivitas perniagaan dan dakwah kepada para bangsawan ini berjalan lancar, Maulana Malik Ibrahim pergi ke Trowulan, ibu kota kerajaan Majapahit untuk bertemu raja. Meskipun raja tidak berkenan masuk Islam, namun kehadirannya disambut baik bahkan ia diberikan sebidang tanah di daerah pinggiran Gresik. Wilayah tersebut saat ini dikenal dengan nama Desa Gapura. Kemudian setelah mendapatkan tanah dan izin dari raja untuk mengembangkan syiar Islam, Maulana Malik Ibrahim lalu menyiapkan kader dengan mendirikan dan membuka pondok pesantren.
Pesantren adalah sebuah lembaga yang dipergunakan untuk mendidik dan menyiapkan pemuka-pemuka agama selanjutnya. Dan setelah selesai membangun pondok pesantren di Desa Leran, pada tahun 1419 Masehi, Syekh Maulana Malik Ibrahim pun wafat dan dimakamkan di Desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Oleh karena itulah ia juga disebut dengan Sunan Gresik. Di antara peninggalan-peninggalan Sunan Gresik adalah percampuran, asimilasi dan akulturasi budaya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang fleksibel, tidak kaku dan tidak mengandung unsur paksaan bagi pemeluknya. Dan seharusnya metode dakwah seperti inilah yang dianut oleh para pendakwah kontemporer saat ini. Dalam menghadapi adat istiadat, tradisi, kepercayaan, aliran dan kelompok-kelompok yang berbeda golongan, hendaklah yang dikedepankan adalah sifat humanis, ramah, damai dan menebar kemuliaan, sehingga Islam dapat diterima sebagai sebuah agama dengan pesan damai, bukan sebaliknya. Islam dipandang sebagai kelompok ekstrim dan radikal karena sikapnya terhadap umat dan golongan lain yang sekiranya berbeda.